Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Apakah kamu pernah merasa seperti terjebak dalam suatu kebiasaan yang kamu tahu tidak baik untukmu, tapi kamu merasa sulit untuk lepas darinya? Apakah kamu sering merasa bahwa kebiasaan itu mengambil alih waktu, energi, dan bahkan kebahagiaanmu? Jika jawabannya ya, kamu tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedikit tabu, tapi sangat penting. Bagaimana cara melupakan PMO atau pornografi, masturbasi, dan orgasme dengan menggunakan teknik pengalihan pikiran. Kita semua tahu, melawan keinginan itu tidak mudah, tapi saya di sini untuk memberitahumu bahwa itu mungkin. Saya akan membagikan 5 teknik pengalihan pikiran yang tidak hanya akan membantu kamu mengalihkan perhatian dari dorongan PMO, tapi juga meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Jadi, siapkan dirimu untuk perjalanan ini, ambil catatan, dan mari kita ubah halaman baru bersama. Ingat, setiap langkah kecil adalah kemenangan, dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. 1. Mengenali pemicu, trigger. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas? Itulah yang kita sebut sebagai pemicu atau trigger. Dalam konteks PMO, pemicu bisa berupa apa saja yang membuat kamu memiliki keinginan untuk menonton pornografi, masturbasi, atau mencari orgasme. Pemicu ini bisa beragam, mulai dari emosi seperti kesepian atau stres, hingga situasi tertentu seperti berada sendirian di rumah atau bosan. Mengenali pemicu adalah langkah pertama dan yang paling krusial dalam mengalihkan pikiran dari dorongan PMO. Mengapa? Karena dengan mengetahui apa yang memicu kamu, kamu bisa mulai membuat strategi untuk menghadapinya. Bayangkan pemicu sebagai lampu merah pada peta jalanmu. Ketika kamu tahu di mana lampu merah itu berada, kamu bisa mempersiapkan diri untuk berhenti atau mengambil jalur lain. Untuk memulai, coba luangkan waktu untuk merefleksikan dan mencatat momen atau situasi apa saja yang sering membuatmu tergoda untuk melakukan PMO. Apakah itu saat kamu merasa tertekan? Atau mungkin ketika kamu tidak bisa tidur? Menuliskannya tidak hanya akan membantu kamu mengenali pola-pola tertentu, tapi juga menjadi langkah pertama untuk mengendalikannya. Setelah kamu mengetahui pemicu-pemicumu, kamu bisa mulai berpikir tentang cara-cara untuk menghindari atau menghadapinya. Misalnya, jika stres adalah pemicu utamamu, kamu bisa mencari kegiatan relaksasi seperti meditasi atau yoga. Atau, jika kesepian membuatmu tergoda, cobalah untuk mengatur waktu bertemu dengan teman atau keluarga. Ingat, mengenali pemicu adalah langkah pertama untuk mengendalikan dorongan PMO, bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Jadi, gunakan pengetahuan ini sebagai alat, bukan sebagai beban. 2. Teknik relaksasi. Bayangkan kamu sedang mengemudi di jalan yang sibuk dan tiba-tiba terjebak dalam kemacetan. Perasaan frustrasi mulai muncul dan kamu merasa tidak ada jalan keluar. Sekarang, bayangkan jika kamu tahu sebuah tombol rahasia di mobilmu yang bisa membuatmu merasa tenang dan rileks, bahkan di tengah kemacetan terburuk sekalipun. Teknik relaksasi itu seperti tombol rahasia tersebut, tapi untuk pikiranmu. Ketika pikiran kita terus-menerus dipenuhi dengan dorongan PMO, itu bisa membuat kita stres dan tegang. Teknik relaksasi adalah cara kita memberitahu pikiran untuk beristirahat dan reset. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, dan yang paling hebat adalah kamu bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah teknik pernapasan dalam. Cukup tarik napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Ini membantu mengurangi ketegangan dan membawa perasaan tenang. Kamu juga bisa mencoba meditasi atau yoga yang tidak hanya membantu merelaksasi pikiran, tapi juga memberikan kejernihan mental dan meningkatkan fokus. Mengapa teknik relaksasi ini penting? Karena dengan meredakan stres dan ketegangan, kita mengurangi kemungkinan untuk berpaling ke PMO sebagai cara pelarian. Lebih dari itu, teknik relaksasi membantu kita membangun kekuatan mental, sehingga kita lebih baik dalam menghadapi pemicu tanpa tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Mulailah dengan mempraktikkan teknik pernapasan dalam setiap hari, mungkin di pagi hari sebelum kamu memulai hari atau di malam hari sebelum tidur.
Kamu akan terkejut melihat betapa sesuatu yang sederhana bisa memiliki dampak yang begitu besar pada kemampuanmu untuk mengendalikan dorongan PMO. Ingat, seperti semua keterampilan, membutuhkan waktu untuk menguasai teknik relaksasi. Jadi, berilah dirimu kesabaran dan waktu untuk terbiasa dengan praktik ini. Dan seiring waktu, kamu akan menemukan bahwa kamu memiliki lebih banyak kontrol atas pikiranmu daripada yang kamu kira. 3. Olahraga dan aktivitas fisik. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil. Jika mobil tersebut jarang dipakai, mesinnya bisa menjadi kaku dan akhirnya rusak. Tubuh kita juga sama, membutuhkan aktivitas dan gerakan untuk tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Tapi, ada lebih dari itu. Olahraga dan aktivitas fisik bisa menjadi senjata rahasia kita dalam menghadapi dorongan PMO. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin ini membantu kita merasa lebih baik secara fisik dan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan mood kita. Itu berarti, dengan berolahraga, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tapi juga memberi diri kita dorongan kebahagiaan alami yang bisa sangat membantu dalam mengurangi keinginan untuk PMO. Tidak perlu menjadi atlet olimpiade untuk merasakan manfaat ini. Aktivitas fisik bisa berupa apa saja yang membuatmu bergerak dan meningkatkan detak jantungmu. Itu bisa jadi jalan cepat, bersepeda, berenang, atau bahkan menari di kamar sendiri. Kuncinya adalah menemukan sesuatu yang kamu nikmati, sehingga kamu akan lebih cenderung untuk terus melakukannya. Mulailah dengan menetapkan target kecil, misalnya berolahraga selama 30 menit, 3 kali seminggu. Kemudian, kamu bisa meningkatkannya secara bertahap. Ingat, ini bukan tentang seberapa keras atau lama kamu bisa berolahraga, tapi tentang konsistensi dan menjadikannya bagian dari rutinitas sehari-hari kamu. Olahraga juga memberi kita kesempatan untuk disconnect dari tekanan sehari-hari dan memberikan waktu untuk diri sendiri. Waktu ini bisa sangat berharga dalam proses pemulihan dari PMO, memberikan kita ruang untuk refleksi dan memperkuat komitmen kita terhadap perubahan positif dalam hidup. Jadi, ambil sepatu olahragamu, pilih playlist favoritmu, dan mulailah bergerak. Setiap langkah yang kamu ambil bukan hanya membawamu lebih jauh dari PMO, tapi juga mendekatkanmu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. 4. Mengembangkan hobi atau keterampilan baru. Pernahkah kamu merasa sangat tenggelam dalam suatu aktivitas sehingga kamu lupa waktu? Mungkin saat kamu sedang melukis, bermain musik, atau bahkan memecahkan teka-teki. Saat itulah kamu berada dalam keadaan yang disebut flow, sebuah momen ketika kamu begitu fokus pada apa yang kamu lakukan sehingga semua kekhawatiran dan stres seolah-olah menghilang. Mengembangkan hobi atau keterampilan baru bisa membawa kamu ke dalam keadaan flow ini, yang merupakan cara yang sangat efektif untuk mengalihkan pikiran dari dorongan PMO. Hobi tidak hanya mengisi waktu luangmu dengan aktivitas yang produktif dan memuaskan, tapi juga memberi kamu kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap keterampilan baru yang kamu kembangkan membawa rasa pencapaian dan meningkatkan kepercayaan diri yang sangat penting dalam perjalanan mengatasi PMO. Mulailah dengan mengeksplorasi minat yang mungkin kamu telah abaikan. Apakah kamu dulu suka menggambar? Atau mungkin kamu selalu ingin belajar bermain gitar? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Internet penuh dengan tutorial gratis untuk hampir semua hobi atau keterampilan yang bisa kamu bayangkan, dari memasak hingga coding, dari fotografi hingga menulis. Mengembangkan hobi atau keterampilan baru juga bisa membantumu membangun jaringan sosial baru. Bergabung dengan kelas atau grup online dengan minat yang sama tidak hanya memberi kamu dukungan dan motivasi untuk terus berkembang, tapi juga membantu mengurangi perasaan isolasi atau kesepian yang mungkin kamu alami. Penting untuk diingat bahwa tujuan di sini bukan untuk menjadi ahli dalam waktu singkat, tapi untuk menikmati proses belajar dan tumbuh. Jadi, berilah dirimu izin untuk menjadi pemula dan merayakan setiap kemajuan, tidak peduli seberapa kecil. Dengan mengisi waktu luangmu dengan aktivitas yang membangun dan memuaskan, kamu tidak hanya mengalihkan pikiran dari PMO, tapi juga membangun kehidupan yang lebih kaya dan lebih bermakna. 5. Sosialisasi dan membangun hubungan.
Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Kapal itu lebih kuat dan stabil ketika didukung oleh armada lain. Dalam perjalanan kita melawan dorongan PMO, kita seperti kapal itu, dan hubungan sosial kita adalah armada pendukung yang memberi kita kekuatan dan stabilitas. Mengapa sosialisasi dan membangun hubungan itu penting? Karena manusia secara alami adalah makhluk sosial. Kita berkembang melalui interaksi dan koneksi dengan orang lain. Dukungan, pengertian, dan kasih sayang dari keluarga, teman, atau bahkan komunitas dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, termasuk dorongan PMO. Sosialisasi membantu mengurangi perasaan isolasi atau kesepian, yang seringkali bisa memicu keinginan untuk kembali ke kebiasaan lama. Dengan membangun hubungan yang sehat, kita memberi diri kita sumber dukungan yang positif. Ini bisa dalam bentuk teman untuk berolahraga bersama, keluarga yang mendengarkan ketika kita butuh bicara, atau komunitas online yang berbagi tujuan yang sama untuk mengatasi PMO. Bagaimana cara memulai? Langkah pertama adalah mencoba terbuka dengan orang-orang terdekatmu tentang perjuangan yang kamu hadapi. Ini mungkin terasa menakutkan, tapi kejujuran seringkali memperkuat hubungan. Selanjutnya, cari komunitas atau grup yang berfokus pada hobi atau minat yang sama. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk bertemu orang baru sambil melakukan aktivitas yang kamu nikmati. Jangan lupa juga tentang pentingnya kualitas daripada kuantitas dalam hubungan sosial. Memiliki beberapa hubungan yang mendalam dan mendukung bisa lebih berarti daripada banyak kenalan yang dangkal. Terakhir, ingatlah untuk menjadi teman yang baik bagi diri sendiri. Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri adalah fondasi untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Berikan dirimu kasih sayang, pengertian, dan dukungan yang kamu berikan kepada teman baikmu. Dengan memperkuat hubungan sosial kita tidak hanya mendapatkan dukungan dalam menghadapi PMO, tapi juga memperkaya kehidupan kita dengan koneksi yang bermakna dan memuaskan. Kita telah berjalan melalui 5 teknik pengalihan pikiran yang dapat membantu kita mengalihkan perhatian dari dorongan PMO dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Mulai dari mengenali pemicu, mempraktikkan teknik relaksasi, berolahraga, mengembangkan hobi atau keterampilan baru, hingga memperkuat jaringan sosial kita. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus berjuang, terus berharap, dan terus maju. Kamu bisa melakukannya.